Happy Couples, kita kembali jumpa dalam cara pernikahan bahagia bersama saya, Pendeta Rosa, dan kita bicara tentang mengenali tanda perselingkuhan emosional. Happy Couples, perselingkuhan emosional sangat berbahaya karena orang yang terjangkit sangat sukar untuk menyadarinya. Dan kalau diingatkan, tak jarang mengabaikannya. Tidak seperti perselingkuhan fisik, perselingkuhan emosional terjadi tanpa perencanaan. Yang terjadi adalah ada dua orang yang saling mengharapkan ada yang mengerti, mengharapkan ada yang memberi dukungan, mengharapkan ada seseorang yang memperhatikan. Semua harapan atau kebutuhan ini berkaitan dengan emosi atau perasaan. Ketika menemukan orang yang memenuhi kebutuhan emosional ini, tanpa disadari, ini akan dengan sangat cepat berubah menjadi perselingkuhan emosional. Merasa terikat satu dengan yang lain, kemudian menjadi best friend, sahabat terdekat, merasa diperlakukan secara istimewa, lalu mulai menyimpan fotonya, berkomunikasi dengan semakin sering. Kemudian merasa lebih hebat, lebih menyenangkan dibandingkan dengan pasangan yang ada di rumah. Dan ketika ada yang mengingatkan, Anda akan menyangkal. Anda berkata, ia hanya seorang teman saja, teman biasa. Tapi sadarilah Happy Couples, ini adalah awal dari kehancuran relasi dengan pasangan Anda. Karena ini gampang bergerak kepada perselingkuhan fisik. Happy Couples, berikut adalah beberapa tanda yang mengindikasi Anda sedang terlibat dalam perselingkuhan emosional. Pertama, kedekatan yang melampaui kedekatan dengan pasangan. Kedekatan yang melampaui kedekatan dengan pasangan. Kepadanya Anda dengan mudah menceritakan segala hal. Bahkan hal-hal yang Anda rahasiakan, Anda sembunyikan dari atau tak pernah Anda ceritakan kepada pasangan Anda. Sering jalan bersama atau makan berdua dengan orang itu. Dan pertemanan itu termasuk perjumpaan-perjumpaan Anda dengannya. Engkau rahasiakan, engkau sembunyikan dari pasangan Anda. Bila mengalami hal ini, Anda kemungkinan besar sedang terlibat perselingkuhan emosional. Kedua, menceritakan hal-hal buruk tentang pasangan Anda kepadanya. Happy Couples, bila ada seseorang yang bukan profesional, bukan pastor, bukan psikolog, bukan konselor pernikahan, yang kepadanya Anda menceritakan dengan terbuka keburukan pasangan Anda, mulai mengeluhkan ini itu tentang pasangan Anda kepadanya, kemungkinan besar Anda terlibat perselingkuhan emosional. Ketiga, memikirkannya setiap saat. Jika ada seseorang yang terus terlintas di pikiran Anda sepanjang waktu, ketika makan, ingat dia. Ketika melakukan aktivitas apapun, ingat dia. Bahkan ketika bersama dengan pasangan Anda ingat dia atau terbayang dirinya. Bila Anda mengalami ini, kemungkinan besar Anda sedang terlibat perselingkuhan emosional. Keempat, orang pertama yang mendengarkan berita atau peristiwa yang berkaitan dengan Anda. Happy Couples, bila ada seseorang yang menjadi orang pertama yang Anda kabari tentang hal-hal tertentu yang Anda alami atau Anda rasakan atau Anda anggap penting, kemungkinan besar Anda sedang terlibat dalam perselingkuhan emosional dengannya. Jika dalam diri Anda ada keinginan yang sangat besar untuk mengirimkan pesan atau menelpon, atau mengabari hal-hal yang tertentu, baik yang besar maupun yang sepele, kemungkinan besar Anda sedang terlibat perselingkuhan emosional dengan orang itu. Kelima, melakukan kegiatan yang bahkan tak mau Anda lakukan bersama dengan pasangan Anda. Happy Couples, ada hal-hal tertentu yang tidak mau kita lakukan bahkan ketika diajak oleh pasangan kita. Misalnya menemani berbelanja atau mengikuti acara-acara tertentu, acara adat lah, acara arisan lah misalnya. Atau acara pertemuan dengan klub-klub hobi. Ini sebenarnya biasa saja. Tapi bila ada seseorang yang bersamanya Anda mau melakukan
hal-hal yang sebenarnya tidak Anda sukai, bahkan ketika pasangan Anda meminta Anda melakukannya, maka kemungkinan besar Anda sedang terlibat perselingkuhan emosional dengannya. Keenam, mencari kesempatan untuk berkomunikasi. Happy couples, jika dalam diri Anda ada keinginan yang sangat besar untuk berkomunikasi dengannya, dan untuk itu Anda selalu mencari kesempatan untuk sekadar berkirim pesan atau mengetahui di mana ia berada sekarang, ia sedang mengerjakan apa sekarang, kemungkinan besar Anda sedang terlibat perselingkuhan emosional dengannya. Ketika Anda mulai mencari kesempatan untuk sekadar mengirim WA atau Line atau yang sejenisnya, sekadar bertanya apa kabarmu, dan untuk itu Anda untuk sejenak meninggalkan kebersamaan dengan pasangan Anda, meninggalkan kebersamaan dengan anak-anak Anda, meninggalkan kebersamaan dengan pasangan atau keluarga Anda, kemungkinan besar Anda sedang terlibat perselingkuhan emosional. Bila salah satu, apalagi kalau semuanya, dari tanda-tanda ini Anda alami, Anda sedang terlibat perselingkuhan emosional. Happy couples, menghentikan perselingkuhan emosional ini sangat tidak mudah. Yang sedang terlibat akan membantah dan menyatakan, nggak ada apa-apa kok. Itu hanya pertemanan biasa, sahabat biasa saja. Apalagi karena memang tidak ada kontak fisik seperti berpelukan atau berciuman. Nggak ada apa-apa kok. Cuma ngobrol doang kok. Sehingga tidak mudah untuk dihentikan. Karena itu, yang harus Anda lakukan ketika mengalami hal-hal tanda-tanda yang tadi adalah memutuskan, sekali lagi, menghentikan semua komunikasi dengan dia, dengan orang itu. Ini tentu tidak mudah, lebih mudah diomongkan daripada dilakukan. Karena Anda akan merasa tak nyaman. Anda merasa kehilangan hal-hal yang menyenangkan. Anda bahkan mungkin mengalami depresi ringan. Tapi inilah yang perlu, bahkan harus Anda lakukan bila tak ingin pernikahan Anda menjadi hancur berantakan. Happy couples, perselingkuhan emosional memang tak menyebabkan perceraian. Tetapi bila Anda mengabaikannya, membiarkannya terus berlangsung, ini akan berkembang dengan cepat ke kontak fisik, pada kemesraan fisik, pada perselingkuhan fisik. Dan kalau ini terjadi, kehancuran pernikahan Anda tinggal menunggu waktu. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.